Baik para pemirsa, kita kembali berjumpa lagi bersama saya Agus saja bersama rekan-rekan dan para narasumber yang ada di studio dan hari ini sore ini kami coba dan mungkin sudah terhubung ya dengan Pak Eko. Saya akan sapa dulu rekan kita Pak Eko Teguh Paripurno ya kalau nggak salah. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Eko. Suaranya kok gaung ya Mas? Halo, selamat sore Pak Eko. Selamat sore. Ya, baik Pak Eko, berkaitan dengan kontroversi pemukiman di sepadan Das Brantas ya. Yang jelas ada persoalan terkait bagaimana kita berupaya memunculkan regulasi yang bisa diterapkan secara tegas dan tidak boleh putus sambung, harus ada berkelanjutan. Dari kacamata pemerhati bencana MPBI, kira-kira usulan apa nih yang bisa kita kami jadikan keterima sebagai masukan ya untuk sore hari ini? Ya, kalau isunya pemukiman di sempadan, barangkali itu juga masih melihat sepotong. Kalau nggak pengen lihat sepotong, melihatnya satu das. Artinya kalau dilihat dari cara berpikir siklus bencana, ya ada kebijakan-kebijakan yang mencegah, memitigasi, membangun siapsiagaan, seperti itu. Nah, dengan demikian kebijakan yang menerus dan meluas itu adalah mulai dari kebijakan daerah aliran sungai, kebijakan tangkapan sungai, kebijakan lahan, nah itu. Nah, kenapa dan bukan hanya tentang pemukiman di sempadan. Kenapa demikian? Kalau kita lihat dari sejarah cerita banjir kemarin, itu munculnya belakangan setelah terjadi seperti tadi didiskusikan. Kok muncul banjir ya? Padahal kemarin tubuh airnya itu kecil loh. Artinya dalam waktu yang cukup lama, das itu mampu meredam aliran permukaan sehingga nggak jadi banjir. Nah, dengan demikian maka perlu membuat kebijakan tentang tata kelola daerah aliran sungai yang berpotensi banjir di pemukiman. Jadi mengelola hulu bagi yang berpotensi banjir di pemukiman. Kalau posisinya hulunya sudah tidak lagi mampu mengelola dengan cara biasa, maka semua investasi mencegah itu juga dilakukan di das itu. Maksud saya yang tidak biasa itu lewat pohon nggak bisa atau nunggu lama, ya intervensinya lewat sumur resapan di banyak tempat di hulu, bukaan yang banyak di das, mengurangi pemanfaatan lahan yang salah di hulu. Artinya ada upaya-upaya mencegah, ada upaya-upaya mitigasi. Seiring berjalan das di hulu, maka ada nggak atau bisa nggak dilakukan mengelola di sempadan sungai yang berpotensi banjir. Nah, kalau ada memungkinkan, ya dibuat tata kelola sempadan. Memundurkan orang dari sempadan itu kan sekarang bukan sesuatu yang mudah. Kalau itu bisa dilakukan, alhamdulillah Mas. Tapi kalau nggak bisa dilakukan, maka sebenarnya menjadi penting membuat sistem peringatan yang disepakati agar pada zona-zona yang sangat berisiko, orang itu bisa menyelamatkan diri. Tapi pada zona-zona yang risikonya bisa diterima, itu nggak dilakukan. Jadi dengan demikian ada sistem peringatan yang dibangun, kebijakan peringatan dulu, kebijakan pemukiman di kawasan sempadan. Nah, berikutnya juga perlu kebijakan-kebijakan reward dan punishment. Kalau orang bermukim di sempadan, maka dia nggak akan reward dapat gitu, nggak akan dapat penghargaan atau hadiah. Justru ada punishment. Pajaknya lebih mahal,
dan lainnya. Sambil seiring tentunya tidak dilepas. Makanya dengan demikian perlu ada kebijakan-kebijakan seperti itu. Kalau urusannya Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang, ya kerjasama ini menjadi penting untuk dilakukan, walaupun gampang diucapkan, sulit tidak dilaksanakan. Apalagi merasa bahwa merubah tata guna lahan itu tidak berdosa kalau risikonya itu kena di tempat lain. Jadi Batu bisa seenaknya sendiri, nggak masalah orang yang risiko Kabupaten Malang dan Kota Malang, misalnya. Karena itu perlu mencermati. Nah, kerjasama para pihak dan lintas wilayah itu menjadi penting. Itu yang saya tangkap upaya untuk menyelesaikan dalam perspektif pengelolaan risiko bencana. Kalau tidak, maka bukan nggak mungkin sekarang yang sering disebut mulai ada systemic risk disaster. Bencana yang akan hadir sistemik, menguat, berulang, karena kita tidak melakukan apa-apa yang cukup berarti. Itu aja Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Eko yang juga sedang mengikuti kegiatan HKB di Jogja bersama rekan-rekan BNPB. Betul Mas, saya juga melihat hal yang sama juga, memang harus ada keterkaitan antar wilayah yang memang harus dibangun dalam pola atau sisi urgensi yang harus sama, satu persoalan yang semuanya saling berkaitan. Dan saya juga melihat memang ada hal yang harus kita juga soroti Mas, ini terkait peran dari BPBD yang harus kuat, BPBD yang harus bisa betul-betul menjadi leading sektor di pemangku kebijakan terkait penanganan suatu situasi bencana yang terjadi di suatu wilayah. Karena ini yang jelas kan BBB ini cuma sebatas koordinator nih Mas. Mungkin ini bisa dilempar deh ke rekan-rekan di BNPB. Kalau terus seperti ini mau dikemanakan nih nanti, banyak masyarakat yang harus dikorbankan tentunya. Karena apa? Kalau BPBD itu bukan hanya koordinator loh Mas. BPBD itu koordinator ya, di satu sisi, komandan di sisi yang lain, dan pelaksana di sisi yang lain. Ya, hanya betul, memang Mas. harus empan papan itu. Betul Mas, komandan dan lain sebagainya lah. Tapi saya tidak melihat itu karena di sini nggak bisa seperti itu. Dan ini yang harus kita dorong. Saya pernah sampaikan ke Pak Lilik pada waktu juga Pak Papang di BNPB. Persoalan yang sangat krusial adalah saat mana mereka yang ada di BPBD seperti merasa lemah, seperti merasa tidak berdaya di atas apapun elemen-elemen SKPD yang lain. Ini terjadi di mana-mana Mas, seperti kemarin Lumajang juga hal tersebut juga terjadi. Jadi menurut panjenengan kira-kira ini BPBD ini harus seperti apa sehingga bisa diperjuangkan oleh BNPB? Maaf, rupanya terputus. Mungkin bisa sambung lagi. Jadi ini luar biasa. Saya memang sengaja untuk mencoba membidik langsung persoalan. Saya tidak akan basa-basi dalam hal ini karena apa? Masyarakat tidak bisa kita korbankan hanya dengan karena apapun kelemahan di satu sisi karena kebijakan yang tidak berpihak atau egois sektoral ini jelas terjadi nih. Kalau kita ingat aja pandemi ya, sosial jalan, kesehatan jalan, pendidikan juga sendiri, dan padahal leader komandernya harusnya beliau, tapi tidak bisa seperti itu. Dan ini yang menjadi kebenaran. Mas Eko sudah tersambung? Oke, rupanya terputus. Baik, saya pikir itu kembali lagi sekarang kita ke Pak Ali nih, kira-kira harapannya dan mimpinya apa ke depan untuk BPBD di kepemimpinan jenengan dan selanjutnya. Ya kalau harapan saya ini di Kota Malang ini satu, tidak ada banjir. Harapan saya itu harus diwujudkan. Karena ini sebenarnya menurut saya diskusikan itu bukan bencana alam tetapi adalah
disebabkan oleh manusia. Jadi artinya bahwa pendidikan karakter ini sangat penting sekali dalam rangka untuk ke depan itu pada saat Malang ini pada saat musim kemarau tidak panas dan pada saat musim penghujan itu tidak menjadi banjir. Yang selanjutnya, yang kedua adalah sebagaimana disampaikan oleh Pak Eko tadi maupun Pak Raymond tadi bahwa bagaimana menanggulangi yang di daerah aliran sungai. Kalau memang ini dilakukan naturalisasi atau normalisasi harus bertahap. Mana-mana saja ini yang sekiranya wilayah-wilayah daerah memang sudah sangat rawan terhadap bencana kepada manusianya ini harus dipetakan. Nah, yang kedua adalah sebagaimana disampaikan oleh Pak Eko tadi bahwa kita meningkatkan kapasitas di wilayahnya, baik itu manusianya maupun wilayahnya dengan cara apa? Edukasi kepada warga masyarakat satu. Yang kedua kita memberikan EWS, early warning system yang ada di daerah aliran sungai. Jadi ini sangat arif sekali di dalam rangka untuk menyelamatkan daripada saudara-saudara kita yang kita sayangi di daerah aliran sungai. Jadi dua hal itu yang menjadi harapan saya di dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat di Kota Malang. Jadi seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Ali. Mungkin saya akan berlanjut pada saudaraku Bapak Raymond. Kira-kira apa sih mimpi dan harapan ke depan? Kalau tadi saya mendengar arif, kalau Pak Raymond kan stylenya arif, lemah lembut. Nah sekarang bijaksana. Sekarang kira-kira dalam kebijaksanaan apa jadi mimpi? Saya bicara langsung ke strategi sebenarnya. Moga-moga ini berkenan dan didengarkan oleh eksekutif dan juga legislatif. Ada Pak Wanedi di sini, saya kira juga yang memonitor dari unsur pemerintah Kota Malang juga ada. Yang pertama, kalau berhadapan dengan daerah sempadan, mau tidak mau harus bicara juga tentang identifikasi risiko, kemudian relokasi secara selektif berdasarkan risiko. Jadi sudah tidak ada pilihan lagi. Orang yang misalnya masuk ke daerah sempadan, menimbun daerah sempadan, kemudian mendirikan fondasinya persis di tepi sungai, kalau dia tidak mampu melakukan relokasi diri sendirinya, harusnya sudah diidentifikasi untuk direlokasi. Tentu ini perlu program, ini perlu kebijakan anggaran, tetapi saya kira dengan APBD Kota Malang dan juga kerjasama dengan pemerintah melalui APBN bisa dilakukan. Nah, relokasi ini diutamakan pada kawasan-kawasan yang memang sudah kritis, tidak ada pilihan yang lain, yang sudah terjadi bencana, yang rumahnya sudah hanyut, dan kembali lagi dimukimi dan sebagainya. Jadi ini dilakukan tetap secara bertahap manusiawi, tetapi ya harus dilakukan. Kalau tidak dimulai tidak akan pernah kita memulai langkah itu. Yang kedua, jelas harus tegas kita mulai membatasi pengembangan dan penambahan pemukiman di dalam garis sempadan. Jadi ini tanggung jawab yang dibangun mulai dari tingkat RT, RW, lurah sampai camat. Mengidentifikasi bahwa rumah yang sudah ada di dalam daerah sempadan ini tidak bertambah. Jumlah KK yang masuk ke daerah sempadan tidak bertambah. Itu sudah merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan tidak bisa ditawar. Konsekuensinya, penambahan rumah, penambahan bangunan di dalam daerah sempadan seharusnya tidak mendapatkan layanan listrik, tidak mendapatkan layanan air, dan logikanya juga tidak mendapatkan layanan kependudukan. Ini kalau kita memang benar-benar mau mengamankan masyarakat kita dengan metode reward and punishment. Yang ketiga, ini sudah disinggung Pak Wanedi, juga dilakukan oleh Pak Indra, Pak Ali. Ya mau nggak mau edukasi itu penting, sikap tanggap itu penting, dan perlu ada komandan, perlu ada komitmen politik, gitu ya, perlu ada langkah konkret, ya, yang semuanya sebenarnya ada di dalam rentang kita. Pak Tejo, saya yakin Bung Tejo ya, Kota Malang ini kota pendidikan, orangnya terdidik, hatinya baik, dan saya yakin pasti terbuka untuk masukan, juga para pemimpinnya. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Pak Raymond, luar biasa. Jadi saya menangkap tadi dan yang jelas memang langkah-langkah arif dan bijaksana, tapi tetap tegas dengan punishment. Kalau tadi bahasanya Pak Eko tadi punishment ya. Sekarang pada Pak Haji Wanedi, saya ingin mendengar nih. Jadi tadi yang disampaikan Pak Raymond menurut saya sudah sebagai closing statement yang luar biasa, dan itu yang mestinya harus kita lakukan secara bersama-sama. Reward dan punishment jelas, bagaimana tata kelola di sepadan sungai juga sudah jelas. Nah sehingga ya mimpi kita semua tentu, mimpi kami
ke depan kita sudah tidak ngomong Malang banjir. Tidak pantas rasanya kalau kita ngomong Malang banjir. Loh kita di dataran tinggi kok. Ini ya anggap bahwa yang kemarin-kemarin kita ini kurang fokus. Sehingga ke depan tentu bagaimana kita semua adalah fokus. Pemerintah daerah melalui regulasi, melalui kebijakan, melalui penganggaran ini fokus. Lalu beberapa stakeholder perguruan tinggi juga terlibat secara aktif, bahkan hanya teorinya bisa kita praktek di lapangan, mensinergi dengan kita semua. Sehingga kalau itu bisa terjadi, saya yakin kembalikan kepada fungsinya. Kita sudah sepakat bahwa air adalah sumber penghidupan kita. Bahkan di dalam tubuh kita disampaikan 70% air. Kalau air adalah sumber penghidupan kita, sungai itu adalah bagian dari sumber kehidupan bangsa kita. Bagaimana jadinya kalau sungai-sungai ini kotor? Bagaimana nanti kalau air yang masuk ke sungai juga semua comberan, limbah pabrik? Bagaimana jadinya? Sehingga memang tidak ada cara lain yang harus kita mulai selamatkan, mulai dari hulu sumber, lalu berikutnya sepadan sungai. Kita tegakkan secara arif dan bijaksana, tapi bukan dalam rangka untuk mengusir mereka. Tadi sudah disampaikan bagaimana mungkin kalau di situ muncul sertifikat, bagaimana mungkin kalau di situ muncul yang namanya listrik, PDAM. Nah kalau sudah begitu seperti apa Pak? Nah ini kan problem, sehingga yang sudah ya ayolah, tapi yang belum jangan ditambahin lagi. Ya, jadi sepakat betul, dengan apa yang sangat dikatakan Pak Raymond tadi, sangat untuk, sepakat. Menghentikan jangan sampai ada penambahan hunian ya, atau bangunan. Sepakat. Kita sekarang bagaimana berpikir untuk yang hari ini ada, bagaimana kita fokus kepada mereka. Kita edukasi bersama-sama. Ini adalah problem kita bersama. Yang disampaikan Pak Ali saya sepakat. Ini adalah masalah kita bersama. Sehingga karena ini masalah bangsa, masalah pemerintah Kota Malang yang di dalamnya juga ada BPBD, ada legislatif. Dan kami sehari ini di Komisi C tentu sangat fokus. Tetapi kewenangan kami sekali lagi terbatas. Kami mendorong bagaimana PAD Kota Malang tinggi, naik. Sehingga kalau sudah PAD tinggi, APBD kita tinggi, nanti kembali kepada masyarakat. Tapi kuncinya fokus. Kalau tidak fokus maka ya hari ini ditutupi, besok tumbuh lagi. Jalan berlubang kemarin hanya 100, besok jadi 200. Hari ini titik banjirnya 100, besok jadi, terus akan begitu. Sehingga ini ya ayolah, saya yakin Kota Malang tidak kurang apa-apa. Relawan saya yakin sudah luar biasa. Artinya beberapa stakeholder mitra pentahelik pemerintah Kota Malang juga sudah sangat siap. Sehingga ini hanya butuh keseriusan bersama. Buktikan bahwa satunya kata dan perbuatan. Kita bisa berkata-kata, kita bisa menampilkan teori, tapi kita juga bisa melakukan perbuatan itu, bukan hanya bisa berteori. Kalau saya pikir sekarang sudah waktunya berbuat daripada hanya berteori, Pak. Oke. Oke, sekarang saya akan ingin mendengar nih mimpinya seorang relawan mewakili relawan-relawan yang ada di Kota Malang, Mas Indra. Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Monggo, ini ada dari DPR, ada dari Jasa Tirta, ada dari BPBD. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya mimpi kami semua relawan Kota Malang, baik Malang Raya, itu segera mungkin tertangani, Pak. Jadi baik itu longsor maupun bencana cepat tertangani. Jadi Kota Malang ini barometernya relawan se-Jawa Timur. Aneh kalau sampai kejadian longsor banjir ini tidak teratasi dengan sesegeranya, apalagi menunggu hari-hari dan kemudian tidak ada yang namanya pencegahan lagi. Sebenarnya kalau kita berbicara longsor dan banjir ini lucunya di Kota Malang ini yang tergerak hanya orang-orang itu saja, sedangkan di lain tempat ada yang namanya tadi, mohon maaf sempat dibahas juga tanda kutip kampung tangguh dan lain sebagainya. Ketika terjadi itu, kita semisal ini contoh Pak ya, wilayah Klojen, ya semua orang Klojen bergerak, jangan hanya relawan 1-2 saja yang bergerak, kemudian TRC-nya hanya beberapa saja. Jadi semua
kalau ada baru korban, saya sangat kaget. Satu kota Malang dan kabupaten bergerak semua berbondong-bondong. Tapi ketika ini longsor dan hujan, bukan hanya ancaman itu aja, Pak. Karena ini sudah longsor, nantinya yang dikhawatirkan ketika ini sudah gempa, yang di pinggiran itu hancur semua, Pak. Mimpi kami sebagai relawan adalah yang namanya cepat tanggap dan semua teratasi. Itu nanti bisa jadi motonya Kota Malang supaya Kota Malang benar-benar tangguh, Pak. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih waktu dan tempatnya. Oke, luar biasa Mas Indra, terima kasih untuk masukannya, tapi tetap harapan kita semua tentunya ya, relawan juga harus tetap di garda depan, dalam arti yang Pak harus punya spirit untuk sense untuk peduli, itu nggak boleh berhenti walaupun ada kelemahan di banyak sisi ya, karena apapun kita semua peduli, bicara peduli di atas kelemahan siapapun kita harus peduli. Jadi Pak Ali, ini mungkin PR-nya jenengan ini untuk merangkul relawan-relawan lebih intens lagi. Jadi relawan itu nggak usah khawatir kok, nggak perlu dibayar ya. Saya mau tanya, relawan ada dibayar nggak? Tidak, Pak. Kalau pernah terima duit? Tidak pernah. Kalau pernah, justru kita mengeluarkan uang sendiri. Ya. Iyalah, saya 96 sampai sekarang nggak pernah terima duit, nggak tahu. Malah kita nyangoni kayaknya ya. Piye gini. Amin. Keikhlasan akan berbuah indah pada waktunya, seperti itu. Baik, rupanya Pak Eko belum bisa dihubungi karena memang lokasinya ada di daerah pegunungan untuk HKBP-nya. Tadi juga naik turun sinyalnya. Juga Pak Amin sudah off ya. Oke, terima kasih juga untuk para narasumber Pak Amin dan Pak Eko. Waduh, sebenarnya pengennya bicaranya agak panjang ya, tapi memang tadi situasinya memang untuk masuk di ini aja susah. Oke, demikian pemirsa, tidak ada pernah kesempurnaan menjadi milik kita, namun dengan bersama-sama kita bisa melakukan segala upaya mendorong perbaikan sistem kerja yang perlu masih didorong untuk melindungi segenap warga Kota Malang dan seluruh kehidupan. Akhir kata, salam jumpa dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalani serta menanti saatnya berbuka. Semoga dialog kali ini sedikit bisa memberikan pencerahan pada semua elemen peduli untuk Indonesia bisa dan tangguh saat bencana terjadi. Dari Malang, salam kemanusiaan. Ngopi dulu biar greget. Bubrukers, yo, ngopi gajah.